kami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti cobaan yang Engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang menindak suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang menindak suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bukankah lagu ini mengingatkan kita selalu ada pengharapan kasih kebaikan Tuhan dalam segala cuaca kehidupan kita. Karena itu mari kita awali hari ini dalam doa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih di tengah segala cuaca dan pergumulan hidup kami selalu melihat pelangi kasih Allah ada menemani perjuangan kami. Karena hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan hidup kita yang berharga itu di tangan Tuhan dibentuknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Seperti pujian tadi mengatakan, tangan Tuhan sedang merendah karya yang agung mulia. Nanti saatnya kita akan tahu apa maksud Allah mengizinkan kita mengalami segala pergumulan kehidupan ini. Mari kita mulai dengan membaca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, banyak orang hari ini mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan. Bahkan kita banyak mendengar berita, banyak generasi muda bunuh diri karena putus asa, entah merasa namanya dipermalukan, merasa hidupnya tanpa harapan. Pendek kata, banyak orang ingin bunuh diri, bahkan sudah menjadi pelaku bunuh diri, menjadi korban dari keputusasaan, ketiadaan pengharapan. Bahkan banyak orang hari ini melihat dirinya sendiri dengan pesimis, dengan minder, dengan perasaan, wah saya jelek, saya tidak bagus, saya bukan orang yang bisa punya kebanggaan dan seterusnya. Nah, banyak orang yang lalu menutup diri, pasif, dan menjadi orang-orang yang tidak menghargai hari-hari dan waktu, sehingga dia mengisi hari dan waktunya dengan sembarangan. Nah, itulah cara hidup ketika orang tidak menyadari betapa berharganya hidup kita di tangan Allah. Di dalam Dia kita betul-betul berharga. Bagaimana kita tahu? Ayo kita yakini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Yang pertama, kita harusnya meyakini bahwa Tuhan mengenal kita. Loh, bagaimana Tuhan mengenal kita? Sejak dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Karena Dia yang mencipta kita. Karena itu aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kata pemazmur di ayat yang 14. Ajaib apa yang kau buat
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ketika kita sadar bahwa Tuhan itu betul-betul mengenal kita, kita bersyukur. Kenapa mengenal? Karena Allah mengenal sejak kita mulai dari bakal anak sampai jadi janin dalam perut ibu kita, sampai kita lahir, sampai kita tumbuh hari demi hari, sampai hari ini Tuhan mengenal kita. Kelebihan, kekurangan diri kita, segala hal tentang kita Tuhan mengenal. Mari kita belajar seperti pemazmur, bersyukur. Mensyukuri diri kita. Dalam istilah yang lain, berdamai dengan diri kita. Tentu karena dosa yang merusak alam dan kehidupan membuat beberapa di antara kita tidak sesempurna yang diharapkan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita punya kekurangan-kekurangan. Wah, banyak sekali kalau saya mau melihat kekurangan diri saya sendiri. Secara fisik banyak. Dan mungkin seseorang juga bisa melihat kekurangan pada dirinya. Tapi jangan jadikan itu membuat kita lalu kehilangan rasa sukacita, rasa bahagia, rasa syukur kita. Kenapa? Karena apapun kelemahan kita, kejadian kita ini sudah dahsyat. Kita boleh hidup ini dahsyat dan ajaib, kata pemazmur. Ajaib yang kau buat. Jadi proses kita menjadi janin sampai lahir itu sudah dahsyat dan ajaib. Kita lahir lalu bisa tumbuh itu dahsyat dan ajaib. Hari-hari ini bisa kita lalui dahsyat dan ajaib. Bagi banyak di antara kita sudah bisa lulus sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sebagian sudah lulus perguruan tinggi dan seterusnya. Itu juga dahsyat dan ajaib. Saudara dan saya sudah melalui banyak sakit dan sembuh. Itu dahsyat dan ajaib. Kita sudah melalui begitu banyak perkara dalam kehidupan ini, suka duka, dan kita sampai dengan hari ini. Dan semua itu menunjukkan Allah sangat mengenal kita, sangat mengasihi kita. Bersyukurlah. Karena itu yang paling penting kesadaran. Di ayat 14. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kesadaran akan kebaikan Allah. Bahwa Allah mengenal kita. Waduh, kalau begitu lalu kita jadi merasa, ya memang aku tidak sempurna. Memang aku banyak kelemahan. Tapi Allah mengenal aku. Tapi Allah mencintai saya. Tetapi Allah tahu siapa saya. Dan saya tidak pernah ditinggalkannya. Kejadian hidupku menunjukkan pemeliharaan Allah. Betul-betul ajaib dan dahsyat. Jadi jangan takut menghadapi hari esok dan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi kita sekarang bisa mengatakan pada diri kita sendiri. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di hadapan Tuhan. Mungkin di dunia ada banyak orang tidak menghargai kita, bahkan tidak menganggap kita. Tapi tidak demikian dengan pencipta kita. Yang begitu mencintai kita, begitu mengenal kita. Kita berharga di matanya. Karena itu jangan menyia-nyiakan hidup kita yang berharga. Yang ketiga, jadi kita tahu sekarang bahwa hidup kita diberi misi dan tujuan. Karena Tuhan sudah tahu apa yang akan Dia lakukan dalam hidup kita. Di ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum kita lahir pun Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi hari-hari esok. Tentu Tuhan dengan kasih dan kuasanya membuat hari-hari ke depan dirancangkannya yang terbaik buat kita. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kita sadar bahwa berarti hidup kita ini punya misi dan tujuan? Misi tujuannya siapa? Allah yang mengenal kita, yang mencipta kita, yang mengasihi kita, yang selama ini dahsyat menyertai kita. Tentu ada banyak hal yang misteri ke depan yang hanya Allah yang tahu. Nah, tapi mari kita jalani hari-hari ke depan dengan penuh sukacita. Misi dan tujuan Allah sudahkah kita lakukan? Ya tentu kita bertanya, Tuhan, untuk apa aku hidup? Apa misiku? Apa tujuanku? Masing-masing orang ada tujuan dan misi yang sama. Dan ada misi dan tujuan yang khusus. Yang sama adalah kita semua diajak menjadi kabar baik. Membawa damai dan cinta Tuhan ke dalam dunia. Seorang suami, istri, orang tua, anak, setiap kita menjadi kabar baik. Hendaklah kita jadi kabar baik. Membawa cinta Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Itu panggilan bersama. Membawa dunia dan keselamatan itu kepada dunia. Itu misi bersama, tujuan bersama. Yang sama. Semua orang punya misi yang sama, tapi juga ada yang khusus, yang spesifik, masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan, bakat dan talentanya. Yang terakhir, teks kita ini mengingatkan kita
berarti Allah dengan kuasanya itu tidak pernah meninggalkan kita. Disertainya kita, dilayani kita, dipeliharanya kita. Karena itu jangan takut melihat hari ini, hari depan, melihat kegagalan di masa lalu, masalah di masa lalu. Ingat, tangan Tuhan sedang merendah karya yang agung dan mulia. Bicara soal merendah, saya jadi ingat sebuah karya yang mama saya almarhum pernah buat. Mama saya sekarang sudah bersama Tuhan, tapi pada waktu beliau masih hidup, beliau memberi saya sebuah hasil merendah. Wah, tangan beliau, wah luar biasa. Gambar Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Eden. Nah, dari gambar itu kemudian dari dasar gambar itu kemudian direnda ya, pakai alat semacam wool ya, sehingga lalu menjadi hasil rendaan dengan benang wool yang begitu indah. Namun saya terkejut ketika saya membalik gambar yang indah dari wool tadi yang dibuat oleh mama saya, direnda oleh tangan beliau. Ternyata di baliknya itu, waduh, bentuknya wool itu nggak beraturan ya, kacau balau kalau belakangnya ya. Kenapa? Karena wool itu diikat, dipotong dan macam-macam, kelihatan waduh di belakangnya itu berantakan, katakanlah begitu ya, warna-warni berantakan. Tapi kalau dibalik gambar yang indah, saya jadi mengingat kadang-kadang kita begitu ya, merasa Tuhan kok begini kok begitu, karena kita baru lihat belakangnya, kita belum melihat seluruh apa yang Tuhan merancangkan dalam hidup kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah putus asa dengan hari ini. Yang mungkin ada di antara saudara dan saya merasa putus asa melihat negatif dirimu, waktu-waktu harimu, memang rasanya kok nggak bentuk ya hidup saya, kok kacau ya hidup saya, kok fisik saya seperti ini. Jangan cepat-cepat membuat kesimpulan. Dengan iman, mari kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Tuhan, pakailah saya. Tuhan, jadikan saya alat berkat-Mu. Tuhan, jadikan saya damai-Mu di tengah dunia. Biarlah hidupku menjadi kabar baik, seperti yang Allah mau pakai bagi dunia ini. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya mau menjadi alat di tangan Tuhan, betapa hebat dan dahsyatnya hidup kita. Betapa berartinya hidup kita hari ini, esok dan selanjutnya. Jadi, jangan pernah mengatakan pada diri kita, kamu ini jelek. Kalau mengutuki diri kita, kamu nggak berguna. Lebih baik putus asa dan mati saja. Oh jangan saudara. Mari kita berkata pada diri kita, diriku, engkau berguna di mata Tuhan. Engkau berharga bagi Dia. Engkau bisa menjadi alat karya di tangan Tuhan. Tuhan, pakailah saya seturut kehendak-Mu. Biarlah mulutku memberkati. Biarlah pikiranku jadi berkat. Biarlah seluruh hidupku jadi berkat buat dunia. Maukah saudara? Karena hidup saudara ajaib dan dahsyat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kejadian kami ajaib dan dahsyat. Tuhan mengenal kami. Tuhan begitu cinta kami dan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan itu kami serahkan hari ini, esok dan selanjutnya dalam tangan-Mu. Jadikan kami berkat sebagaimana rencana Tuhan. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah karya yang agung dan mulia ya dalam hidup saudara. Saatnya kita memuji, memuliakan Tuhan lewat seluruh hidup kita. Amin. Apa yang kau alami kini, mungkinkah